Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan, dimana kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies ini kemarin menyelenggarakan Formula E di sirkuit Ancol, dimana kegiatan itu bersifat internasional karena diikuti oleh pemain-pemain atau pembalap-pembalap dari luar negeri. Dan kegiatan Pak Anies yang dilaksanakan kemarin cukup sukses, ditandai dengan penonton yang cukup banyak. Ada sekitar 60.000 penonton, kemudian diliput 150 negara, dan banyak pejabat negara yang hadir di acara Formula E, mulai dari Pak Jokowi, Presiden RI, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Dan juga ada politisi, diantaranya ada Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa politisi lain yang hadir di acara Formula E. Itu artinya pagelaran Formula E cukup sukses digelar Pak Anies Baswedan. Namun teman-teman, di balik suksesnya Pak Anies Baswedan menggelar Formula E kemarin, ternyata setelahnya ada berita yang kurang baik, di mana ada kelompok orang yang mendeklarasikan mendukung Pak Anies, tetapi berasal dari FPI Reborn. Ini kemarin mendukung Pak Anies Baswedan untuk di 2024. Karena kalau kita melihat persoalannya tidak hanya mereka mendeklarasikan, tetapi menggunakan atribut FPI. Padahal FPI itu sudah dibubarkan pemerintah, dan segala bentuk kegiatan yang memakai atribut FPI tentu dilarang. Tetapi ini kok diperbolehkan melakukan deklarasi di ruang-ruang publik seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan yang kedua teman-teman, ada aksi deklarasi di Hotel Bidakara oleh sekelompok orang juga, dan di sana ada bendera yang mirip HTI. Itu yang menjadi sorotan. Ada sebagian kalangan yang melihat bahwa deklarasi yang dilakukan oleh FPI Reborn maupun yang di Hotel Bidakara itu ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk merusak citra Pak Anies Baswedan, untuk mendegradasi Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini sudah punya nama yang bagus, bahkan menggelar Formula E cukup sukses. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kali ini teman-teman ada juga pendapat dari M. Taufik. M. Taufik ini adalah mantan pengurus dan kader dari Gerindra yang kemarin diberhentikan dari Partai Gerindra, dan rencananya M. Taufik itu mau bergabung ke Partai Nasdem. Nah, kali ini teman-teman, M. Taufik berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh dua kelompok itu adalah untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kompas teman-teman. M. Taufik nilai deklarasi oleh FPI Reborn dan masa beratribut mirip HTI untuk jatuhkan Anies Baswedan. Politikus M. Taufik menilai deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 oleh dua kelompok belakangan ini justru bermaksud untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan. Dua kelompok yang dimaksud yaitu kelompok yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam FPI Reborn dan kelompok yang memasang atribut mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Saya kira ini cara menjatuhkan Pak Anies, ujar M. Taufik saat dihubungi melalui telepon Kamis 9 Juni 2022. Taufik mengatakan deklarasi tersebut akan memberikan kesan bahwa Anies berasal dari kelompok-kelompok organisasi yang kini dilarang di Indonesia. Seolah-olah Pak Anies itu pendukungnya hanya itu, kata Taufik. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga menilai orang-orang yang datang dalam deklarasi belum tentu berasal dari organisasi terlarang yang sebenarnya. Bisa jadi, Taufik menuturkan, orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang dibayar. Ini kecurigaan dari Pak Taufik teman-teman. Sebuah analisa bahwa orang-orang yang melakukan deklarasi belum tentu berasal dari, misalkan dari FPI, ataupun dari Hizbut Tahrir Indonesia. Belum tentu orang-orang itu berasal dari organisasi seperti itu. Bisa mungkin ini adalah aksi bayaran. Taufik pun menuding orang-orang dalam deklarasi oleh FPI Reborn di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat merupakan orang bayaran.
Akhirnya terkuak sendiri, dibayar yang datang 150.000. Yang bersangkutan yang mengaku FPI Reborn menyampaikan permohonan maaf, tutur Taufik. Untuk itu, Taufik yang terang-terangan mendukung Anies maju di Pilpres, meminta lawan politik Anies tidak menggunakan cara-cara kotor untuk menyerang. Sebab bentuk kampanye hitam tersebut, kata Taufik, bisa jadi merupakan tindak pemalsuan dan bisa memicu kemarahan sebagian kelompok. Kalau FPI asli marah gimana? Sebaiknya kalau mau bersaing, ya menggunakan akal sehat lah, kata dia. Ini benar teman-teman yang disampaikan M. Taufik, kalau bersaing ya harus yang sehat teman-teman. Jangan melakukan black campaign, karena cara-cara seperti itu bisa jadi yang aslinya bisa marah teman-teman. Misalkan FPI kemudian ada FPI gadungan atau FPI palsu. Nah, yang punya FPI sebenarnya bisa marah kalau namanya dicatut untuk melakukan dukungan kepada Pak Anies. Jadi saya pikir tidak perlu memakai atribut kalau mereka sebenarnya itu ikhlas mendukung Pak Anies Baswedan. Kenapa harus pakai atribut FPI yang pada akhirnya akan menjadi perbincangan, kemudian terjadi perdebatan dan menimbulkan kegaduhan. Nah, kalau seperti ini tentu akan merugikan Pak Anies Baswedan kalau memang mereka mencintai Pak Anies, kalau memang mereka mendukung Pak Anies. Tetapi cara mereka justru ini merugikan Pak Anies Baswedan. Sebagai informasi, pada Rabu 8 Juni 2022, sekelompok orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden, kami mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Jadi ada Majelis Sang Presiden, kami yang mendukung Anies teman-teman. Sejumlah tokoh organisasi terlarang seperti mantan anggota FPI, HTI, dan mantan narapidana teroris tersebut hadir dalam deklarasi yang dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan itu. Dalam deklarasi tersebut yang juga muncul atribut mirip bendera HTI, polisi telah menyita bendera tersebut dan melakukan penyelidikan. 2 hari sebelum deklarasi tersebut, Senin 6 Juni 2022, sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk maju di Pilpres 2024 di kawasan Patung Kuda. Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang mengenakan baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau. Dewan Pimpinan Pusat FPI membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut. Ketua Umum DPP FPI Muhammad Alatas menyebutkan ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies. Beberapa hari sebelumnya mereka lewat medsos telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan. Ujar Alatas dikutip dari keterangan resmi Senin. Menurut Alatas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator aksi. Menurut Alatas, sejak Front Persaudaraan Islam berdiri, kelompoknya tidak pernah terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon presiden 2024. Dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkait Capres 2024, tutur Alatas. Nah, ini teman-teman klarifikasi dari pihak FPI yang asli. Ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh FPI Reborn itu bukan dari FPI. Dan katanya ada pemalsuan kop surat maupun tanda tangan dan sebagainya. Jadi selama ini FPI setelah dibubarkan oleh pemerintah belum pernah melakukan aksi-aksi di khalayak umum, apalagi dukungan kepada Capres 2024 itu belum dilakukan teman-teman. Dan sekarang memang bukan FPI Front Pembela Islam, tetapi yang ada sekarang adalah Front Persaudaraan Islam. Jadi berbeda dengan FPI Front Pembela Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Dan ini teman-teman yang akhirnya terjawab sudah bahwa FPI Reborn itu adalah orang bayaran dan ada pengakuan katanya mereka dibayar Rp150.000. Jadi inilah akhirnya terbongkar juga teman-teman. Salah satu cara-cara yang digunakan untuk menjatuhkan Pak Anies. Makanya M. Taufik mengatakan kalau bersaing itu sebaiknya jangan menggunakan cara-cara seperti itu.
Bersainglah yang sehat. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya agar demokrasi ini tetap terjaga tanpa ada informasi-informasi yang hoak, informasi yang menyesatkan, yang pada akhirnya merugikan kita semua. Kenapa begitu? Karena kalau yang FPI marah, FPI yang asli marah, tentu ini akan menjadi masalah, teman-teman. Akan berbenturan. Karena itu benar, teman-teman, apa yang disampaikan oleh M. Taufik. Mari kita bersaing secara sehat, apalagi ini mendukung salah satu calon presiden di 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.